Halo, jumpa lagi dengan Excel tutorial. Kali ini saya akan membagikan file format kartu soal, di mana form soal ini digunakan untuk membuat soal pada saat akan melaksanakan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester maupun ujian sekolah. Nah, sebelum kita mulai ke tutorialnya, silahkan dulu file-filenya. Untuk file kartu soalnya bisa Anda download dulu di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Di dalam link download itu ada dua file, yaitu file data dan file kartu soal. Nah, untuk file data ini isinya adalah data soalnya yang nanti kita akan linkkan dengan file kartu soal yang bentuknya ini adalah MS Word. Kita buka dulu di data. Nah, untuk mengelingkan antara data dengan kartu soal, nanti kita akan buat yang sangat sederhana dengan menggunakan mail merge di Microsoft Word. Nanti bisa Anda lihat bagaimana saya menunjukkan form kartu soal ini dipakai. Nah, ada dua file, yaitu file data dan kartu soal. Masing-masing dari dua file ini tidak boleh dibuka secara bersamaan, tapi harus satu persatu. Kita lihat dulu di data. Silahkan buka di data. Nah, untuk data ini sudah saya sesuaikan, nanti bisa Anda sesuaikan. Saya sediakan ini ada 50 baris soal. Dari setiap baris ini mewakili satu form soal. Di sini tes ID itu berarti identitas tesnya, nanti bisa diisikan. Jadi ini ada 50 soal, nanti bisa dipakai 30, 40 sesuai dengan kebutuhan form kartu soalnya. Tes ID-nya di sini saya contoh ujian semester gacal, bisa dirubah juga, misalnya ujian akhir semester gasal. Untuk TP tahun pelajaran 2021-2022, mapelnya bisa disesuaikan. Di sini matematika, keahliannya ini adalah kompetensi keahlian untuk di SMK. Untuk yang di SMA, SMP nanti bisa disesuaikan. Di sini SKK, semua kompetensi keahlian. Jumlah soal ini adalah jumlah soal keseluruhan, misalnya 50 atau 40. Kemudian NO ini nomor soal, nanti diurutkan, misalnya 01 berarti bawahnya 02 atau 1 atau 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor terakhir. Kemudian ini kognitifnya, misalnya aplikasi C2, saya copy di bawah, misalnya tingkat kesulitannya sukar atau sedang atau mudah, tergantung dari soalnya. Untuk KD-nya, KD 31 berhitung secara urut, misalnya indikatornya apa, indikator soalnya. Kemudian yang soal ini adalah soalnya, soal ya. Kemudian yang jawab A itu jawaban A itu apa, jawab B berarti jawaban B, jawab C jawaban C, jawab D jawaban D, jawab E berarti jawaban E, dan sini kunci jawab berarti kunci jawaban yang betul. Kemudian di nama susun, ini nama penyusun soalnya siapa, NIP penyusunnya saya besarkan ya. Nah, ini NIP susun berarti NIP penyusun. Yang penelaahnya siapa, nama telaah, ini nama telaah, NIP telaah. Kemudian divalidasi oleh siapa, misalnya wika kurikulum atau kepala sekolah atau kepala jurusan, atau siapa yang berwenang memvalidasi, nama pemvalidasinya siapa, dan NIP validasi. Nah, untuk penambahan nanti juga bisa disesuaikan sendiri, silahkan nanti dipelajari sistemnya seperti apa. Misalnya ini saya tambahkan, ini baru satu soal, misalnya di sini saya nambahkan sampai 10 soal. Ini saya copy ke bawah karena sama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tahun pelajarannya berarti sama. Copy saja ke bawah kalau sama.
mapelnya juga pasti sama ya. Oke, ini juga sama, jumlah soalnya pasti sama juga dalam satu form soal, tinggal ini sesuaikan nomor soalnya. Jadi nanti urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, aplikasi C2 misalnya, silakan. Ini ada sukar, ada mudah, ada sedang, sukar, mudah, sedang, sukar, mudah, sukar, misalnya seperti itu. Berhitung KD-nya 3.1 berhitung secara urut, kemudian 3.1 menghitung luas bangunan misalnya ya, karena ini matematika. Ini saya copy aja sebagai contoh, hanya sebagai contoh. Saya copy, oke. Memahami, ini copy aja contoh. Nah, soalnya sebutkan jenis angka. Jadi menghitung luas bangunan, berapakah luas bangunan rumahmu misalnya. Contoh soal berikutnya. Ini saya copy saja ke bawah. Kita copy paste sebagai contoh ke atas. Jawaban berapa? 500, 300, 230, 400, 600. Jawaban yang benar adalah misalnya 230. Ini berarti sama nama penyusunnya, ini sama semua. Kita copy ke bawah, copy saja langsung karena sama ya. Tinggal yang kita sesuaikan adalah di soal dan di lembar jawabnya. Kita copy saja ya, ini contoh saja. Oke, ini sudah kita isi lengkap, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita simpan, kemudian tutup. Nah, tutup ya. Nah, ini kedua file ini disimpan dalam satu folder, yaitu kartu soal, berada di dokumen kartu soal. Ya, kita coba buka kartu soal. Kita buka kartu soalnya, klik yes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita menuju ke tab ribbon my links, select recipient, ini untuk jaga-jaga aja. Kemudian kita cari file datanya. Nah, yang Excel ini kita double klik, kemudian oke. Sudah. Kalau sudah, kita menuju masih di my links ke preview result ini ya. Nah, begitu kita klik, nanti kalau kita klik lagi seperti ini, tes ID, mapel keahlian, ini yang ada di kurung, di antara kurung lancip kiri lancip kanan, tes ID mapel ini berarti data yang diambil dari data di Excel yang tadi kita input data soalnya. Nanti untuk yang tidak berada di kurung lancip itu silakan Anda ganti sendiri. Misalnya sini SMK Negeri 1 Antah Berantah, nanti bisa diganti SMK mana. Terus misalnya di sini disusun olehnya atau ditelaah dan divalidasinya ini harus dirubah, itu juga nanti silakan disesuaikan sendiri. Kalau kita klik preview result di halaman 1, ujian akhir semester Gasal SMK Negeri 1 Antah Berantah dan pelajaran matematika kompetensi SKK 2013, jumlahnya adalah 50 soal. Persatu di sini nama soalnya, jawaban dan kunci jawaban ini sudah ada semua. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian di sini soal nomor 1, soal nomor 2-nya nanti ada di halaman 2.
Jadi tiap satu halaman itu hanya satu soal. Nanti akan ada 50 halaman. Soal nomor 2 juga seperti ini ya. Nah, tuh. Sampai di berapa soal yang tadi kita inputkan. Misalnya kita butuh 40, berarti yang dipakai adalah 40. Kalau 50 berarti ada di paling bawah. Ini kosong karena data di Excelnya tadi tidak kita input. Ya, seperti ini cara memakainya. Kalau kita mau mengedit data di Excel, ini kita harus simpan dulu, kemudian kita tutup. Kita tutup, baru datanya kita buka. Nah, misalnya kita mau mengganti atau menambah sampai nomor 40 atau 50. Begini. Jadi soalnya tidak kita input manual di Word, tapi input di sini dulu, baru kita linkkan ke file form soal yang ada di Word. Untuk membuka soalnya kita tutup, simpan kita tutup, kemudian kartu soalnya kita buka. Yes. Ya, di mailing ini sudah ya. Sudah muncul. Nah, tinggal kita main-mainkan di sini aja. Ya, seperti ini. Tutup, simpan, jangan lupa setiap tutup disimpan. Nah, ini misalnya dalam satu folder data Excel ini hanya bisa digunakan untuk satu mapel. Nanti apabila Anda atau Bapak Ibu mau menggunakannya untuk mapel yang lain, itu tinggal di copy saja. Di copy kemudian diisi dengan soal-soal yang ada di mapel berikutnya. Nah, itulah tadi tutorialnya cara menggunakan aplikasi form soal ini. Ini sangat sederhana, kita buat yang sangat sederhana aja. Yang penting bisa dipakai, bisa berguna, bisa diaplikasikan.